Kemenangan Islam Makhachev atas Dustin Poirier mengantarkannya menjadi fighter terbaik di UFC saat ini. Walaupun Dana White tidak setuju akan predikat tersebut, mayoritas warga netizen setuju kalau Islam Makhachev adalah fighter pound per pound terbaik saat ini. Lantas bagaimanakah langkah Makhachev selanjutnya? Siapakah lawan berikutnya yang pantas dan layak menghadapi Makhachev? Lawan yang paling masuk akal yang akan dihadapi Islam berikutnya adalah Arman Tsarukyan. Arman yang saat ini berada di ranking pertama lightweight berada dalam posisi penantang gelar juara pertama setelah mengalahkan Charles Oliveira di UFC 300 bulan April lalu. Islam sendiri pernah mengalahkan Arman di Rusia pada tahun 2019. Pertarungan saat itu bisa dibilang sebagai salah satu laga adu gulat dan grappling terbaik di UFC. Islam mendominasi pertarungan dan berkali-kali menjatuhkan Arman. Arman yang saat itu merupakan debutan di UFC, hanya bisa mengimbangi kekuatan gulat Islam namun tidak bisa memberikan perlawanan yang sengit. Pertarungan itu pun sudah terjadi lebih dari 5 tahun yang lalu. Kedua fighter ini tentu sudah banyak berkembang. Arman pun sesumbar bisa mengalahkan Islam dengan mudah, walaupun nyatanya sesumbar Arman ini hanyalah gertak sambal semata. Saat menghadapi Charles Oliveira di UFC 300, Arman juga sesumbar bisa meng-KO Oliveira di ronde pertama. Nyatanya ia hanya bisa menang dengan susah payah dan dengan split decision. Setelah Islam mengalahkan Poirier di UFC 302 kemarin, Arman sesumbar bisa mengalahkan Islam dengan mudah. Namun pertanyaannya, mengapa ia menolak tawaran UFC saat ditawari menghadapi Islam pasca UFC 300, jika menghadapi Islam adalah pekerjaan yang sangat mudah? Netizen pun banyak yang mengkritik sikap Arman yang gemar sekali sesumbar, tapi tidak memberikan pembuktian apa-apa. Hal ini membuat banyak pembenci Islam berbalik menjadi pendukung Islam, jika Islam akan menghadapi Tsarukyan. Pertarungan ini juga bisa menjadi pembuktian bagi Islam, bahwa ia bisa juga mengalahkan fighter yang masih berusia muda. Di mana saat ini Arman masih berusia di bawah 30 tahun. Fighter yang mungkin bisa jadi lawan Makhachev berikutnya adalah pemegang sabuk gelar juara kelas welter saat ini, Leon Edwards. Pasca UFC 302, Islam sendiri menyatakan bahwa dirinya ingin sekali memiliki gelar kedua, yaitu naik kelas ke kelas welter. Namun sepertinya Leon Edwards tidak terlalu berminat untuk menghadapi Islam saat ini. Leon menyatakan kalau Islam seharusnya mempertahankan gelarnya beberapa kali, menghadapi fighter kelas ringan yang sebenarnya seperti Dustin Poirier, sebelum naik ke kelas welter. Leon sendiri sudah memiliki lawan di depan mata. Ialah Bilal Muhammad yang sudah menantinya di UFC 304 bulan Juli nanti. Jika Bilal berhasil merebut gelar juara kelas welter, maka skenario pun bisa berubah. Islam sendiri menyatakan kalau tidak ingin menghadapi Bilal karena Bilal sendiri pernah berlatih bersama dirinya di bawah mentor Khabib Nurmagomedov. Jika skenario itu terjadi dan Bilal tetap memegang gelar juara kelas welter dalam waktu yang cukup lama, maka harapan untuk mendapatkan gelar kedua adalah menunggu Bilal pensiun dan melepaskan gelarnya. Jika terjadi, maka laga antara Makhachev dan Leon Edwards akan menjadi ujian berat bagi Makhachev. Karena Leon sendiri merupakan fighter yang secara natural bertubuh lebih besar dari Makhachev. Leon juga memiliki jangkauan yang lebih jauh, pukulan dan tendangannya pasti akan membuat perbedaan signifikan dalam pertarungan ini. Akan menarik dinantikan jika laga ini betul-betul terjadi. Kita akan melihat seberapa efektifkah pertarungan bawah yang akan dimainkan Makhachev. Dan apakah bisa beradu gulat dengan fighter yang lebih besar dan lebih kuat seperti Leon Edwards. Masih ada satu nama lagi yang digadang-gadang berpotensial bisa menantang gelar Islam Makhachev. Dia adalah The Notorious Conor McGregor.
McGregor yang saat ini tidak memiliki ranking di lightweight akan menghadapi Michael Chandler. Namun hari ini Dana White mengumumkan bahwa laga tersebut diundur hingga waktu yang belum ditentukan. Jika Conor berhasil mengalahkan Chandler, maka ia berpeluang kembali masuk ke perebutan gelar juara di lightweight. Walaupun laga menghadapi Chandler itu sendiri nanti merupakan laga di kelas welter. Laga Conor versus Chandler ini merupakan comeback panjang McGregor, setelah cedera patah kaki yang dialaminya saat melawan Dustin Poirier di tahun 2021 yang lalu. Conor merupakan fighter yang spesial di UFC. Perlakuan istimewa pasti akan didapatkan oleh Conor jika ia bisa menang dari Chandler. Conor akan merebut posisi ranking Chandler dan berpeluang besar menelikung para penantang gelar juara yang lain seperti Justin Gaethje, Gamrot, dan bahkan Max Holloway. Suka maupun tidak suka dengan sikap Conor di luar dan dalam oktagon, kita tidak bisa pungkiri bahwa Conor McGregor adalah salah satu bintang besar di olahraga MMA terutama di UFC. Conor menjadi salah satu fighter yang ikut membesarkan nama MMA dan UFC. Terlebih rivalitasnya dengan Khabib Nurmagomedov turut melambungkan nama UFC menjadi salah satu ajang olahraga yang selalu menarik ditunggu. Pertarungan Makhachev versus McGregor sangat menarik dinanti. Karena boleh dibilang laga Makhachev dan McGregor bisa jadi merupakan ajang balas dendam McGregor setelah dicekik mentornya Makhachev, Khabib Nurmagomedov di tahun 2018 yang lalu. Jika Makhachev versus McGregor terjadi, maka Makhachev berpeluang untuk mengalahkan McGregor. Makhachev tentu akan mengeksploitasi kelemahan McGregor di pertarungan bawah, serta menguras kardio McGregor yang memang sedari dulu tidak memiliki bahan bakar yang bisa bertarung maksimal di 5 ronde, apalagi dengan pertarungan bawah. Laga Makhachev versus McGregor ini juga dipastikan akan menjadi salah satu pertandingan terbesar di sepanjang sejarah UFC, dan berpotensi mengalahkan kebesaran laga antara Khabib Nurmagomedov versus McGregor di 2018. Demikian pembahasan kita kali ini. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan pembahasan-pembahasan yang menarik seputar jagat tarung MMA dunia berikutnya. Sampai jumpa lagi.